sama materi elektrolisis kemarin. Aku juga kurang paham sih tentang materi kemarin itu. Gimana kalau kita diskusi sama Nia sama Sarah? Ya, Itu mereka, yuk. kalian ngerti nggak dengan materi elektrolisis perlombaan? Dikit sih, tapi setahu aku penyembuhan logam tuh kayak logam terus dilapisi sama logam lain, tapi caranya aku nggak tahu. Mending kita tanya guru aja. Yuk. Misalnya ada aksesoris kita yang dari logam kah, ada kembangnya, kadang-kadang dia kan sudah berkarat ya, nanti dibersihkan kembali. Penipuan itu pakai Endoxa ya, ada larutannya. Sini. Nah, melekat di sini, menempel dia di apa tadi garpu yang mau kita lapisi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami berada di Pasar Raya Padang pada tanggal 30 September untuk menyaksikan bagaimana proses penyembuhan emas itu bisa terjadi. Berikut narasumber kami yang bernama Pak Hendri. Beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana proses penyembuhan emas itu berupa cincin imitasi menjadi kuningan yang lebih baik digunakan kembali. Berikut proses penyembuhannya. Ini air apa, Pak? Itu air bekas tuh. Oh, ada kandungan di dalam. Bekas Oh iya, potas, air kuades aquades. sama air keras. Oh, Direbus tuh supaya apa kotorannya tuh lunak. supaya hilang. Ya. Berapa lama, Pak? Tergantung panasnya. Kita ambil ya. Masukkan di ini air asam Oh, air apa gunanya, Pak? Itu supaya dimasukin ke dalam. mematikan apanya potasnya. Ah, Baru kita bungkus. ini air sabun biasa, Pak. Ini ada sabun ada. Ini sabunnya bukan iki. Apa namanya ini, Pak? Bukan iki. Warnanya kuning kan? Iya, Pak. Rebus lagi. Bisa aja. Direndam berapa menit? Paling enggak terus setengah jam. Apa tuh, Pak? Ini emasnya. Oh, ini emasnya. Karena buka. Iya. Air kerasnya dimasukin. Ini potas. Potas. Ya. Ya. Ini larutan apa nih, Pak? Itu air perak. Ya. Ini perak. Itu apa gunanya tuh, Pak? Yang apa kan penyakit itu kan potas itu. Iya. Harus diputihkan dulu baru dikuningkan. Kalau langsung dikuningkan dia nggak bagus. Kecuali kalau masih gram. Kalau masih gram nggak perlu kita masuk. Lalu dicuci lagi. Ya. Masukkan sini. Ini direndam. Direndam ke air perak ya. Iya. Ya. Udah. Masukkan ke air asam. Asam. Diberus lagi. Di apa, Pak? Ditaring. Ditaring. Dikilatkan. Ini namanya bersih putih. Terus lagi ya. Mau dimasukkan. Ya, ini kan sudah sama-sama ada. Tadi dalam ini kan ada emas. Iya. Ini emas gantung. Nah, kalau kita masukkan ini biar dia tarik apa ini emas yang dalam air. Sama kita kalau kita memancing
Iya. Terus pakai umpan dulu. Ini sudah putih nih. Nah, ini alirannya yang dari adaptor ya. Ya. Ini nggak boleh sampai kena ininya ya? Enggak. Oh, nggak boleh. Nggak boleh karena badu dia itu konslet. Oh bisa konslet. Masuk ke dalam air asam lagi ya. Ini air sabun. Nah, masuk ke air bersih. Kita lap lagi. Dilap. Kita keringkan. Ini yang udah mau siap. Jadi dapat dilihat perbedaan antara kedua cincin tersebut, yang di atas cincin sebelum disepuh dan di bawah cincin setelah disepuh. Lihat dari perbedaan warnanya, untuk cincin sebelum disepuh warnanya telah kusam, menghitam dan tidak mengkilat lagi. Sedangkan setelah disepuh warnanya jadi lebih kuning, lebih mengkilat dan lebih menarik jika digunakan. Jadi salah satu manfaat kita melakukan penyepuhan logam itu agar logam yang kita gunakan itu lebih menarik jika digunakan. Dan juga penyepuhan logam itu juga bisa untuk mencegah atau memperlambat proses korosi. Untuk memahami materi tentang elektrolisis bisa dilihat video berikut ya. Saya akan menjelaskan proses penyepuhan logam tembaga berupa cincin dengan menggunakan logam emas. Langkah yang pertama itu kita siapkan larutannya. Di sini kita memakai larutan AuCl3. Masukkan kedua logam ke dalam larutan yang sama. Ini berperan sebagai anoda yaitu Au, dan yang ini berperan sebagai katoda, cincin berupa tembaga. Larutan yang kita gunakan mengandung ion-ion yang sama dengan logam penyepuhnya yaitu Au, sehingga larutan elektrolit kita menggunakan AuCl3. Setelah ini kita tambahkan baterai, karena jika seperti ini saja maka reaksinya belum berlangsung karena tidak spontan. Agar dia spontan, kita harus menambahkan baterai arus listrik pada kedua logam tersebut dengan menggunakan baterai ini sebagai kutub positif dan tembaga sebagai kutub negatif sesuai dengan kenap. Katoda negatif, anoda positif. Di sini Au berperan sebagai anoda, tembaga berperan sebagai katoda. Berikut penampakan atom dari rangkaian electroplating tadi. AuCl3 akan mengalami ionisasi sehingga terurai menjadi Au3+ dan 3Cl-. Logam Au yang mengalami oksidasi akan melepaskan 3 elektron sehingga menjadi Au3+ dan akan larut ke dalam larutannya. Dan 3 elektron akan mengalir melalui kabel menuju baterai. Dengan lepasnya ion Au3+ ke dalam larutan, maka larutan tersebut akan kelebihan ion. Sehingga lama-kelamaan massa Au akan terus berkurang. Supaya larutan tersebut seimbang, maka ion Au3+ akan berikatan dengan elektron yang akan datang dari kutub negatif pada kabel, sehingga akan terjadi reaksi reduksi yang akan menghasilkan logam Au yang menempel pada logam tepi logam Cu. Begitu seterusnya sampai seluruh permukaan logam Cu tertutupi oleh logam Au. Jadi dapat disimpulkan hasil persamaan reaksinya untuk anoda Au berubah menjadi Au3+ ditambah 3 elektron, sedangkan katoda Au3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Au. Sekian, thank you so much for watching.